Kembali di News Sore, pemirsa, kita masih diskusi bersama dengan sejumlah narasumber. Tadi saya berutang pertanyaan kepada Mbak Eva Sundari. Mbak Eva, selain istilah-istilah yang muncul di atas podium, juga semalam Gus Muhaimin Iskandar mengenalkan konsepsi tentang selepet begitu. Ini kan juga istilah yang mungkin beberapa orang juga masih asing. Sebenarnya seperti apa definisi dari selepet yang diutarakan oleh Muhaimin semalam? Ya, kalau Cak Imin kan fair ya menjelaskan di awal bahwa selepet ini padanan katanya distorsi, ya. Hmm. Eh, Jadi pengennya harus berpikir cepat karena perubahan cepat, maka harus ada solusi-solusi yang cepat ya. Jadi itu sudah dijelaskan dan dia ambil dari istilah bagaimana sarung itu bisa untuk membangunkan orang yang tidur, santri yang tidur kan begitu. Jadi menurut saya tidak ada kehendak untuk membuat bingung masyarakat, bahkan mengenalkan diksi baru ya, seperti Mas Anies ketika menutup salamnya Wakanda No More, tapi Indonesia Forever kayak gitu. Jadi memang ingin ada istilah baru yang khas ya, tapi kita sendiri juga pakai istilah pesantren ini ya, memang beli dari pesantren pakai disruption, ayo selepet aja gitu. Jadi gurauan lah khas Muhaimin kan, Muhaimin itu kan Cak Imin pengean, happy orang. Ya, artinya selepet ini juga dibarengi dengan penjelasan dan definisi kepada masyarakat ya, agar masyarakat mengerti yang dimaksud selepet ini seperti apa, definisi dan penjabarannya seperti apa, agar masyarakat tidak bingung. Iya, sebenarnya pada diskusi sore hari ini juga kami sudah mencoba untuk menghubungi tim dari TKN Prabowo Gibran untuk ikut serta dalam diskusi kita sore hari ini, namun hingga kini belum ada respon dari sana. Nah, saya ke Cak Islah deh. Cak Islah, di kubunya Ganjar Mahfud juga ada istilah satset begitu ya. Satset ini tentu kan istilah-istilah yang memang familiar di telinga anak muda begitu. Satset, kemudian gerak cepat. Kalau dari definisinya sendiri seperti apa istilah ini, Cak Islah? Ya, kalau satset tas tes ya, sebenarnya satset tas tes itu tetap aja gerak cepat. Artinya tidak pernah mau menunda persoalan, dia tetap objektif melihat persoalan dan mengerjakan troubleshooting itu secara cepat dan tuntas gitu. Artinya memang meskipun dari Ganjar Mahfud sendiri bertekad untuk meneruskan program Pak Jokowi yang sifatnya positif dan berguna bagi khalayak, itu memang diteruskan. Tapi kalau ada yang ternyata tidak memenuhi, tidak menjawab berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat, tentu saja harus disempurnakan. Kalau ternyata memang membawa mudarat bagi masyarakat, ya tidak juga harus dilanjutkan. Nah, ini yang dimaksud dengan satset tas tes itu sebenarnya. Nah, ini yang memang kita glorifikasi. Menurut saya konsep selepet, konsep satset ini menurut saya jauh lebih bagus daripada sekedar hanya branding gemoy dan sebagainya. Saya terus terang ini sama saja seperti kalau seperti gemoy itu kan sebenarnya menurut saya terlalu artifisial ya. Memang hanya untuk konsumsi media sosial. Meskipun kita akui konsep gemoy yang dilakukan oleh mereka ini banyak dibeli juga oleh anak muda yang lebih akrab dengan media sosial. Tapi sebenarnya pada prinsipnya adalah konsep tas tes dan satset yang ada di Ganjar Mahfud itu lebih kepada edukasi terhadap masyarakat bahwa setiap persoalan itu tidak boleh ditunda-tunda. Dan selama Pak Jokowi memerintah memang kemarin itu banyak sekali persoalan-persoalan ekonomi yang belum terselesaikan, terutama soal penyederhanaan birokrasi misalnya. Nah, ini yang akan diselesaikan oleh Ganjar Mahfud secara satset dan tas tes itu. Oke, jadi istilah ini juga diikuti dengan definisi yang mungkin juga bisa menjelaskan bagaimana visi dan cara bekerja mungkin ya dari pasangan Ganjar Mahfud jika terpilih nanti. Nah, saya kembali ke Mbak Eva. Ini yang menarik bahwa semalam juga Gus Muhaimin terlihat banyak senyum, kemudian lebih banyak tertawa begitu pada saat debat. Ini kan sebelumnya juga Gus Muhaimin dikenal di media sosial sangat humoris ketika memaparkan visinya. Apakah nantinya mungkin pada debat berikutnya polanya akan berbeda untuk barangkali dalam tanda kutip membalaslah jebakan-jebakan dari kubu kompetitor?
Ya, kalau kita kemarin evaluasi internal ya, bahwa masalah pengaturan waktu itu Caimin karena sering improvisasi jadi kurang. Jadi ada perbaikan yang kita sarankan untuk teknis. Tapi soal gagasan kan nggak kalah sama sekali ya, kemarin kontennya bagus banget. Nah, tinggal masalah teknis untuk gaya berbicara agar lebih efektif dan efisien ya, komunikasi yang efektif dan seterusnya. Dan tentu kita menjadi agak paham loh, kok paslon 2 strateginya gini ya, menjatuhkan ya, bukan kemudian adu gagasan yang mencerdaskan ya, tapi kok ada kehendak atau motif untuk menjatuhkan gitu. Nah, kita debat, ayo dong, besok yang berikutnya pakai istilah bahasa Inggris yang spesifik for macroeconomics atau juga untuk lingkungan yang khas Islam gitu, ada godaan seperti itu. Tapi menurut saya kita punya kewajiban ya untuk entertain the viewers atau pemilih dengan bukan hanya gaya yang elegan, tapi substansi jangan dikalahkan jangan oleh gimmick-gimmick gitu ya, tapi lebih kepada substantif. Tampaknya sih kalau saya dimintai karena saya jubir ya dan dikumpulin, aku bilang nggak usah dibales lah, kelas kita nggak di situ. Kelas kita adalah kelas gagasan yang mencerdaskan dan juga menunjukkan gaya yang elegan gitu. Oke, menjawab elegan. Nah, terakhir saya ke Mas Karyono. Mas Karyono, kira-kira apakah istilah-istilah rumit ini juga nanti pada debat-debat berikutnya akan muncul kembali? Kemudian bagaimana nanti mungkin akan dibalas dengan Ganjar Mahfud atau seperti apa prediksinya? Ya, saya menduga seperti itu ya dalam debat kedua nanti untuk cawapres ya. Tentu dua cawapres, Pak Mahfud dan Pak Muhaimin ya, itu belajar dari pengalaman tadi malam ya, yang saya yakin dua orang itu tidak menduga ada pertanyaan yang langsung menusuk begitu. Menurut saya belajar dari pengalaman tadi malam ya, boleh jadi nanti dua pasangan dua cawapres ini akan menggunakan pola yang sama ya, mencari nanti akan merumuskan, mengajukan, melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak diduga oleh Gibran ya, dan sulit dijawab oleh Gibran. Jadi menurut saya kemungkinan akan menggunakan pola yang sama, dan Gibran juga dalam debat kedua ya, kemungkinan juga masih menggunakan pola yang sama. Nah, kalau kita lihat pola debat, karakter dan style ya yang dilakukan oleh Gibran itu kan fotokopinya Pak Jokowi ya pada debat 2014 ya. Nah, di mana pada debat 2014 ya, Pak Jokowi juga melontarkan pertanyaan yang Pak Prabowo tidak kembali bertanya gitu ya. Kita semua ingat itu, kalau tidak salah tentang unicorn gitu ya. Baik, saya ke Cak Islah deh terakhir. 2019 Pak Jokowi melontarkan pertanyaan terkait dengan. Baik, saya ke Cak Islah deh. Cak Islah, terakhir deh Pak Cak Islah, kira-kira mungkin nanti akan dibalas nggak oleh Ganjar Mahfud pada debat berikutnya menggunakan istilah-istilah yang memang sulit gitu untuk dimengerti? Saya kira kalau Pak Mahfud sendiri, seperti yang pernah saya bicarakan di salah satu stasiun TV waktu itu, Pak Mahfud tetap dalam konteks sebagai seorang masih sebagai salah seorang komponen dari kementerian yang masih menjadi anggota kabinet. Yang kedua, beliau adalah seorang akademisi. Yang ketiga, beliau bagaimanapun adalah yang paling tua di antara paslon lain. Nah, ini tentu akan tetap dijaga marwah itu sama Pak Mahfud, bahwa konteks dari debat ini adalah untuk edukasi terhadap masyarakat. Tentu saja memang ini banyak yang justru menyimpang ya. Banyak orang menganggap bahwa talk show ini adalah seperti talk show yang akan menjadi lebih menarik kalau ada bully-bulian di situ. Nah, Pak Mahfud saya yakin tidak menganggap bahwa debat ini bukan bully-bulian, tapi ini adalah supaya masyarakat lebih mengenal apa yang akan dilakukan oleh Ganjar Mahfud dan apa
makna dari debat itu adalah tetap untuk Baik. mengedukasi masyarakat tentang topik yang sedang dibahas. Saya Baik. kira Pak Mahfud tidak akan ofensif sih. Baik, baik. Kalaupun ada istilah baru yang mungkin asing, ini tujuannya untuk adu gagasan ya, bukan untuk menjatuhkan begitu niatannya ya. Baik, kita Betul. lihat nanti akan jalan seperti apa debat-debat berikutnya dari Capres dan Cawapres ini. Terima kasih Ca Islah, Mbak Eva, dan Mas Karyono juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu.